Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Kezia Angelina Ayumi di podcast Sukses Bersama YBHK. Di podcast kita kali ini di episode yang ke-51 kita bakal berbincang-bincang atau mengobrol sesuai dengan tema kita hari ini nih teman-teman. Nah tapi tema kita hari ini tuh berbeda loh dari tema-tema kita sebelumnya. Ada yang bisa nebak gak nih temanya apa? Nah bener banget, tema kita hari ini yaitu adalah menjemput masa depan dengan belajar coding. Nah biar perbincangan kita hari ini tuh sesuai dengan tema, seperti yang kalian bisa lihat nih di layar kaca kalian sekarang, aku gak sendirian nih di studio ini. Di studio ini udah hadir narasumber kita hari ini yaitu ada Kak Dito dan Kak Beni. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Oke deh, mungkin gak usah basa-basi lagi kali ya Kak Dito dan Kak Beni. Boleh nih langsung memperkenalkan diri secara lebih lengkap mungkin ke teman-teman dan Sobat YBK yang lagi nonton podcast ini. Oke, halo, saya Beni, saya dari Mangoes Teams. Kami bergerak untuk membantu siswa-siswi belajar coding mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Halo teman-teman dari Yayasan Buddha Hati Kudus, teman-teman dari Tarsi, para orang tua dan guru. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Dito Sumitro. Saya mewakili dari PT Akses Media Lintas Asia. Kami yang pemegang merek untuk Code Monkey dan juga BSD yang sedang digunakan di sekolah. Iya itu. Terima kasih perkenalan sekilas dari saya. Oke deh, mungkin langsung aja kali ini ya Kak, kita bahas tentang coding gitu. Boleh gak nih Kak dijelasin apa sih itu coding? Ya, coding itu prinsip dasarnya adalah bahasa, tetapi dia itu bahasa pemrograman atau bahasa yang dimengerti komputer. Jadi kalau manusia atau kita ingin menyuruh tanda petik ya komputer agar melakukan apa yang kita inginkan, maka kita perlu mengerti bahasa yang dimengerti oleh komputer. Maka belajar coding itu adalah belajar bahasa yang dimengerti komputer, sehingga misalnya kalau saya mau order makanan nih, saya kan lewat aplikasi ya. Nah, saya memerintahkan dan bagaimana si komputer itu bekerja sehingga mengerti apa yang ingin saya order dan sampai ke tangan saya. Nah, bahasa pemrograman atau bahasa komputer itulah yang kita pelajari. Secara sederhana atau singkatnya, coding adalah serangkaian bahasa pemrograman atau bahasa yang dimengerti komputer agar melakukan apa yang kita sebagai manusia inginkan. Seperti itu kurang lebih prinsip dasarnya. Oke deh, boleh tahu nggak nih Kak, di coding itu kita belajar apa aja sih? Ya, kalau untuk di coding tentu belajar ilmu komputer pasti ya. Tetapi kalau untuk anak-anak ya usia TK, SD, SMP, SMA bahkan, selain anak-anak tuh belajar bahasa pemrograman, anak-anak juga akan berlatih hal-hal yang bersifat soft skills ya. Soft skill di sini tuh artinya seperti belajar berpikir logis, berpikir matematis, berpikir analitis dan berpikir kreatif ya. Artinya ketika anak belajar coding, anak tidak hanya belajar ilmu komputer tapi juga mengembangkan aspek-aspek kemampuan yang bersifat non akademis ya. Jadi seperti ya tadi saya bilang ya, kreativitas, kemudian anak bagaimana berpikirnya logis, kalau memecahkan masalah itu ada runtutannya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang anak-anak bisa pelajari di coding. Oke deh, untuk menurut Kak Dito dan Kak Beni sendiri nih, seberapa perlu sih kita itu belajar coding? Ya, untuk belajar coding sebenarnya coding saat ini sudah menjadi salah satu literasi baru ya. Mungkin kita pernah mendengar ada literasi bahasa, literasi numerik seperti matematika. Nah untuk generasi saat ini, anak-anak itu tidak dapat lagi hidup tanpa tanda petik hidup ya, tanda petik dengan atau lepas dari yang namanya gadget atau teknologi. Artinya ketika anak sudah lahir kemudian berkembang bersama teknologi, mempelajari coding itu sangat membantu mereka, setidaknya agar mereka tidak menjadi pengguna atau menjadi pemakai dari gadget atau teknologi saja ya, tapi akhirnya mereka bisa mampu mengambil benefit yang jauh lebih banyak, atau bahkan barangkali mereka bisa meng-create games, meng-create website, hal-hal seperti itu daripada mereka hanya menjadi pengguna yang tidak ada effortnya gitu ya, apalagi di dunia yang serba digital seperti saat ini. Saya mau tambahin kali ya. Oke, sedikit. boleh. Kak Beni tadi sudah bilang tentang kegunaan atau pentingnya belajar coding. Bahkan ini saya kutip ya.
Oke, boleh. Kutip dari presiden kita, Presiden Jokowi, bahkan sudah bicara gitu ke media bahwa presiden kita Joko Widodo memperkirakan bahasa kode untuk pemrograman komputer alias coding akan jauh lebih penting Oke. dari misalkan bahasa yang lain. Jadi dia disetarakan dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Karena ke depan dunia ini akan bergerak ke arah digital. Oh iya, benar. Bahkan di Indonesia pun iklimnya sudah memadai. Seperti misalkan banyak startup dari teknologi yang bermunculan bahkan membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Kita sebutkan misalkan Gojek, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, dan sebagainya itu adalah karya anak bangsa sendiri. Jadi ke depan adik-adik kita dengan belajar coding ini nanti bisa menjadi the next Pak Jaki yang bikin Bukalapak, mungkin the next Pak Nadiem dengan Gojeknya, kemudian dengan Tokopedia-nya. Jadi akan bermunculan lebih banyak lagi startup seperti itu gitu dari Indonesia. Oke deh. Tadi kan di awal sempat Kak Beni ada bilang ya belajar coding itu dari TK, SD, SMP, SMA dan mungkin sampai lebih tua lagi umurnya gitu Ya, kan. betul. Aku mau nanya nih, menurut Kak Beni dan Kak Dito sendiri, selayaknya anak-anak belajar coding tuh sejak usia berapa sih? Ya, sebenarnya belajar coding itu mirip ya ketika kita mungkin belajar bahasa Inggris. Ya, mungkin sejajarnya seperti itu. Tetapi pasti saja ketika anak-anak usia katakanlah TK, mereka akan belajar coding barangkali belum masuk ke aspek teknis belajar coding ya, tapi memahami terlebih dahulu struktur coding itu seperti apa. Mereka belajar berpikir logisnya, mereka belajar arah atau aturan-aturan tertentu yang dapat dipelajari untuk anak usia mereka. Saya analogikan seperti anak belajar bahasa Inggris ya. Di TK kan mereka masih belajar beberapa vocabulary yang sederhana, belum kalimat penuh ya. Sama dengan yang ada di coding. Ketika anak usia TK, SD, barangkali mereka akan belajar beberapa aspek yang masih sangat basic, tapi itu menjadi sesuatu fondasi ketika mereka nanti belajar secara gradual lebih jauh. Mereka akan menyelami apa itu bahasa pemrograman, bahasa komputer, sehingga ketika kita siapkan anak-anak usia sangat dini untuk mengenal coding, mereka tidak akan kaget atau shock ya ketika mereka mendapatkan pelajaran atau barangkali menyelami materi-materi coding yang jauh lebih complicated ke depannya. Nah, barangkali kalau pertanyaannya sejak umur berapa, kita bisa bilang bahwa ya sebenarnya dari usia dini, dari usia TK bahkan anak bisa diperkenalkan barangkali belum dengan ilmu komputernya, tapi lebih ke aspek mengarah yang ke sana ya, dari hal-hal tertentu, hal-hal khusus yang anak arahkan agar mereka nantinya lebih terbiasa ya ketika berhadapan dengan teknologi seperti coding ini. Seperti itu. Oke deh, coding ini kan termasuk ke dalam materi tambahan di sekolah Tarsisius 2 selain Mandarin dan native nih. Kalau untuk sekolah Tarsisius 2 ini sendiri, materi apa aja sih yang akan diajarkan tentang coding ini gitu? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, mungkin nanti Pak Dito bisa nambahin ya. Oke, kalau untuk di Tarsisius memang kita mulai dari TK ya. TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, seperti tadi saya bilang, untuk TK memang kita sudah memperkenalkan coding, tapi kita sesuaikan dengan usia mereka. Anak-anak akan menggunakan platform dari kami yang bernama CodeMonkey. Platform ini memang mengakomodir anak-anak bahkan usia TK untuk setidaknya berkenalan dengan ilmu coding. Mereka akan seperti bermain game, tapi akan menyelesaikan beberapa tantangan. Tapi ketika mereka bermain games itu, mereka sebenarnya secara tidak langsung akan belajar atau berkenalan dengan ilmu-ilmu coding yang jauh lebih complicated nantinya. Sedangkan untuk anak primary atau untuk SD, kita sudah arahkan mereka untuk belajar dua jenis coding ya, yang berbentuk block coding. Jadi anak hanya cukup drag and drop, dan yang kedua berbasis teks atau script coding. Script codingnya yang kita
introduce di sini itu berbasis JavaScript sebenarnya kalau bahasa teknisnya ya. Tapi jangan apa istilah anak sekarang ya, jiper dulu ya dengan mendengar kata JavaScript, karena yang kita ajarkan itu sesuatu yang fun, yang menarik untuk anak-anak karena basisnya masih berbentuk gamifikasi. Artinya anak-anak sebenarnya sedang belajar coding, belajar JavaScript atau CoffeeScript, block coding dan script coding, tetapi mereka at the same time juga sedang bermain sebenarnya. Nah, tapi pastinya dengan platform itu kita tidak hanya ingin anak bermain ya, guru atau teachers di sini juga bisa memonitor secara intensif ya dan memastikan anak-anak berprogres dengan baik. Jadi artinya kita memastikan anak-anak belajarnya maksimal, guru juga dalam proses menjadi fasilitator juga bisa maksimal. Sedangkan untuk anak usia SMP dan SMA, kita sudah mengintroduce mereka dengan belajar coding yang berbasis project atau project based. Jadi mereka akan meng-create beberapa digital portfolio seperti misalnya membuat game online sendiri, membuat website sederhana, aplikasi sederhana. Kita sudah perkenalkan dengan 3 bahasa pemrograman dari HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang pasti lagi-lagi karena ini untuk dunia pendidikan, kita ingin agar anak-anak ketika belajar itu tetap dalam pendampingan oleh teachers atau gurunya. Artinya platform yang akan dipakai itu memungkinkan kedua hal itu berjalan beriringan ya, anak belajar secara terarah, tapi guru juga bisa mengarahkan dengan lebih baik. Itu kurang lebih gambaran umumnya yang dipelajari anak-anak di Tarsisius 2 ini. Atau Pak Dito mungkin ada tambahkan. Oke, seperti itu. Oke deh, menurut Kak Dito dan Kak Beni sendiri, ada nggak sih trik-trik atau kiat-kiat tersendiri untuk menguasai coding? Mungkin yang bisa diterapkan sama teman-teman dan Sobat YBHK yang lagi nonton podcast ini. Ya, artinya prinsipnya gini, kalau mau belajar coding, langsung mulai saja ya. Sebenarnya di luar sana banyak sekali platform untuk belajar coding. Tempat kursus juga coding juga banyak. Tetapi yang perlu dipastikan, ketika anak belajar coding, pastikan yang pertama, mereka itu yang, atau saya bilangnya purpose-nya apa, tujuannya apa belajar coding. Apakah diperkenalkan dulu karena usia mereka, atau yang kedua ya, mereka ingin diarahkan ke sesuatu yang profesional. Nah, untuk konteks pendidikan di Tarsisius, terutama di sekolah Yayasan YBHK ini, kita inginkan anak-anak purpose-nya yang pertama memang berkenalan dengan teknologi, dengan coding. Yang kedua juga bisa meng-create sesuatu dari teknologi itu. Kita perlu sadar bahwa tidak semua anak nantinya akan menjadi programmer ya atau menjadi coder. Tapi yang dapat dipastikan bahwa setiap anak saat ini maupun beberapa tahun ke depan akan terus hidup berdampingan dengan teknologi. Itu yang tidak dapat dibantah ya. Artinya ketika anak belajar coding, mereka akan tidak menjadi tanda petik ya budak ya teknologi ya, tetapi akan justru menjadi master dari teknologi. Jadi mereka tidak akan harus bermain game terus menerus, tapi mereka kemudian bisa mengambil benefit yang jauh lebih baik untuk diri mereka itu. Dan ya tadi kalau kiat yang dari saya, terus aja belajar coding karena itu sangat beneficial, dan untung saja di YBHK itu menggunakan atau memasukkan coding di bagian integral ya dari proses pendidikan di sini. Nah, itu sesuatu yang sangat jarang ya untuk sekolah-sekolah di Indonesia saat ini ya. Barang masih dapat dihitung jari sih yang memasukkan itu sebagai sesuatu yang integral untuk pendidikannya. Okay. Mungkin Pak Dita mau menambahkan kiatnya. Ya, kalau saya coba menambahkan, jadi program coding yang kita berikan ke sekolah Tarsi 2 ini adalah program coding yang kita sesuaikan dengan usia umur si anak. Jadi dengan menggunakan metode gamifikasi. Kalau kita lihat anak-anak sekarang kan suka bermain game ya. Iya. Mungkin kalau saya dulu masih Pac-Man, sekarang sudah online games. Nah, konsep-konsep gamifikasi itu kita masukkan ke dalam program pembelajaran coding ini. Jadi si anak tidak terbebani. Kalau dengar kata belajar kan sudah mungkin ada beban. Tapi kalau ayo kita main coding, itu anak-anak akan fun, akan seneng, dan mereka akan coba terus-menerus. Bahkan setelah selesai pelajaran coding di rumah, anak-anak akan terngiang-ngiang atau ingin terus belajar. Itu kita terapkan metode gamifikasi. Jadi si anak dengan bermain itu sebenarnya ada pengetahuan di dalam permainan coding yang ada di dalam CodeMonkey misalnya, atau yang di dalam BSD, seperti itu.
Oke deh, untuk sekolah Tarsius 2 ini sendiri ada nggak sih target yang akan dicapai oleh siswa dan mungkin kalau misalnya ada, periodenya berapa lama sih? Kira-kira anak itu akan mencapai target dalam waktu berapa lama? Mungkin Iya. boleh dijawab. Kalau dari sekolah-sekolah yang kami layani, kami memberikan banyak contoh atau masukan. Misal dalam 1 tahun mereka tuh belajar basicnya dulu, pengenalan, atau kalau misalkan orang sedang olahraga tuh masih pemanasan dulu. Baru kemudian nanti sambil pelan-pelan mereka sudah memiliki pondasi, di tahun kedua kita tentukan goalnya. Mau bisa membuat atau mengkreasikan apa. Contoh di program Code Monkey kita bisa anak ini nanti ujungnya bisa membuat game-game sederhana. Misal seperti Pac-Man, seperti Flappy Bird, kemudian seperti Mario Bros. Nanti si anak kita berikan dengan melewati sekian ratus challenge, itu setara dengan mereka nanti bisa melakukan membuat game apa dari tadi yang saya sebutkan. Oke. Atau misal di tingkat yang lebih tinggi lagi, SMP atau SMA, dengan mengikuti petunjuk yang ada di platform atau di pelajaran sehari-hari di sekolah, mereka sudah siap nanti misalkan di ujungnya mereka bisa membuat platform apa gitu. Sekarang kan ada banyak platform-platform yang bisa dihasilkan oleh si anak. Seperti misalkan nanti selanjutnya anak bisa membuat website sendiri. Selama ini anak-anak hanya bisa menikmati website orang lain, website belanja dan lain sebagainya. Sekarang mereka coba create. Walaupun nanti hasilnya masih simple atau hasilnya masih tampilannya tidak sebagus yang sudah established, sudah ada, tapi mereka sudah bisa mencoba membuat seperti itu. Atau Oke. nanti bisa membuat game, sama seperti adiknya di SD, seperti itu. Oke deh, Kak, untuk coding ini jika kita mau menekuni gitu loh, setelah SMA itu kita bisa ambil jurusan apa sih mungkin di dunia perkuliahan? Kalau untuk jurusan sebenarnya secara spesifik ya, jurusan atau fakultas yang ada komputernya itu pasti akan belajar coding ya. Secara spesifik misalnya ilmu komputer atau teknik komputer ya, itu pasti akan belajar coding. Kemudian jurusan yang beririsan dengan informatika ya, misalnya teknik informatika atau ilmu informatika. Kemudian ada lagi coding yang dikombinasikan dengan business management ya, itu biasanya namanya sistem informasi. Tetapi kalau kita lihat trennya, barangkali di Indonesia masih beberapa kampus ya, kalau di luar itu sudah lumayan banyak. Bahkan jurusan yang sosial, bahkan mereka diminta oleh dosennya untuk mengerjakan beberapa tugas itu dengan cara mengcoding ya. Jadi mungkin kalau pernah lihat beberapa channel YouTube yang lumayan terkenal gitu ya, kayak yang kuliah di Jepang gitu ya, meskipun ambil jurusan matematika, tapi dia harus mengerjakan tugas itu dalam bentuk membuat bahasa pemrograman atau memasukkan worksheet-nya melalui proses coding. Artinya ada memang yang secara spesifik itu fakultas yang mempelajari coding, tetapi secara teknis atau praktisnya itu hampir semua jurusan itu nantinya itu akan berdampingan dengan ilmu komputer atau coding ini. Seperti itu ya. Oke deh, kalau misalnya untuk pekerjaan sendiri Kak, pekerjaan apa aja sih yang sekiranya butuh banget nih sama coding gitu? Wah, kalau sekarang sudah lumayan banyak ya. Kalau kita lihat banyak sekali perusahaan startup yang berbasis digital itu pasti membutuhkan coder atau programmer. Misalnya kalau pernah mendengar istilah pekerjaan sebagai software engineer ya. Jadi dia itu yang meng-create aplikasi. Banyak sekali kan sekarang aplikasi yang dapat diakses, dan itu di situ tuh yang teknisinya itu adalah yang mereka paham betul dari coding itu. Ada juga pekerjaan seperti data scientist, itu yang ya selain mereka tahu belakangnya aplikasi, tapi juga menganalisis secara statistik, secara matematis apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dioptimalkan lagi dari perusahaan mereka itu. Nah kalau kita lihat misalnya orang-orang terkenal ya seperti pendiri Facebook, Mark Zuckerberg itu ya, atau barangkali yang dekat dengan kita ya, seperti tadi Pak Dito bilang, Nadiem, Pak Menteri itu, kemudian pemilik Traveloka, mereka barangkali tidak memiliki aset yang banyak ya, berupa gedung, berupa hotel atau
kendaraan, tapi dengan kemampuan connecting the dot gitu ya. Jadi dengan mampu menghubungkan beberapa titik dengan kemampuan informatika atau coding itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya untuk diri mereka tapi untuk masyarakat pastinya ya. Mereka membantu masyarakat, membantu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aspek sosialitas untuk masyarakat yang lain. Jadi sudah lumayan banyak sih pekerjaan, apalagi di era saat ini yang membutuhkan kemampuan programming atau coding ini. Oke deh, terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke adik-adik atau mungkin orang tua dari siswa-siswi yang bersekolah di Sekolah Tarsisius 2 tentang belajar coding ini? Ya mungkin dari saya dulu, untuk adik-adik atau untuk para orang tua yang pasti karena di sekolah di Tarsisius ini sudah menggunakan coding dalam belajarnya, pastikan saja adik-adik itu menikmati ya, karena platform yang dipakai juga sangat fun, bentuknya seperti bermain game ataupun bentuknya seperti membuat project-project tertentu, jadi layaknya kalian itu belajar atau menjadi seorang profesional coder gitu ya. Dan ketika sudah membuat platform, membuat aplikasi, membuat website itu tidak akan berhenti di sini ya. Nah nanti adik-adik karena sudah lulus nih, sudah kuliah atau sudah kerja, masih dapat dipakai juga atau diakses kembali ya hasil belajar ketika di Tarsisius. Jadi optimalkan belajar saat ini, buat project sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan juga yang penting tetap having fun saja ketika belajar coding ini. Tambahannya yang pertama, kalau kita ngomong sebuah program kan harus didukung dari semua pihak ya. Kalau dalam institusi sekolah, dari sekolahnya, kemudian ada orang tua murid, ada juga siswa. Dari ketiga ini dengan program yang baru ini yaitu coding, semoga dari ketiga pihak ini anak-anaknya senang belajar coding. Nah orang tua juga mendukung, karena apalagi sekarang anak-anak di sekolah ini kebanyakan orang tua mereka seumuran saya nih, milenial. Okay. Jadi mereka lebih mengerti dunia ke depan akan seperti apa bergeraknya, yaitu ke arah digital dengan tumbuhnya startup ini. Nah, jadi orang tua akan lebih sadar bahwa ke depan coding ini penting. Coding ini baik untuk anak-anak mereka untuk mendukung cita-cita atau masa depan anak-anak ke depan. Nah, untuk sekolah jangan takut untuk menerapkan program yang baru. Okay. Karena kami siap mendampingi supaya programnya ini berjalan dengan baik. Sehingga dari tiga aspek ini, dari sekolah, dari orang tua, dan anak-anak kita, semoga dari Tarsi 2 ini akan lahir pendiri-pendiri Gojek yang baru, atau mungkin namanya nanti bukan Gojek atau apalah. Kita mungkin bisa dari sektor kesehatan, keuangan, transportasi yang berbasis digital yang pastinya bisa menjawab keresahan atau solusi yang di masyarakat yang bisa kita keluarkan ide-ide baru melalui program digital ini. Dan semoga juga Indonesia bisa berkarya lebih banyak lagi dari segi hal teknologinya gitu. Jadi kita bukan hanya menjadi pasar dari negara lain, kita juga bisa memberikan dampak untuk global melalui program digital. Ya walaupun skupnya kita masih kecil di Tarsi 2, tapi semoga dengan Tarsi 2 ini kita bisa membuat sedikit perubahan lah. Oke deh. Itu dari saya. Oke, jadi kesimpulannya bisa dibilang coding itu sangat penting lah ya di dunia perkembangan sekarang gitu. Nah mungkin untuk orang tua siswa-siswi nih yang lagi nonton podcast ini boleh banget ngedaftarin anaknya di Sekolah Tarsisius 2 nih. Karena salah satunya ada penambahan materi coding yang sangat berguna nanti ke depannya. Dan juga untuk teman-teman dan sobat YBK yang lagi nonton podcast ini yang pengen belajar coding, tetap semangat untuk belajar di Sekolah Tarsisius 2. Oke deh, terima kasih banyak nih buat Kak Dito dan Kak Beni yang udah mau berbagi gitu penjelasan tentang apa sih coding, udah mau menjelaskan ke kita. Terima kasih juga untuk Sobat YBHK yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Saya Keisha Angelina Ayumi dan saya Beni. Saya Dito dari PT Akses Media Lintas Asia. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.